41. Hana menghela napas pasrah, lalu bangkit dan merangkul lengan suaminya. Ia tidak bisa menolak permintaan sang suami yang sudah menjadi kewajibannya. Nah gitu dong, Kap. Rifan senyum sumringah, lalu mengecup kening istrinya penuh kasih. Ia tidak ingin istrinya terlalu banyak bekerja. Jika permasalahannya ada pada uang, sebenarnya Rifan juga mampu untuk memenuhi semua kebutuhannya. Hana pun merekahkan bibirnya dan tak ada salahnya membuat Rifan senang. Ia bergelayut manja dan saat keluar ruangan melangkahkan kakinya berbelok ke arah kanan. "Kita kenapa ke kamar Nurul, sayang?" tanya Rifan mengernyit. "Tadi Nurul meminta temani aku tidur, Mas, aku pikir kamu nggak pulang. Jadi malam ini kita tidur sama Nurul, ya?" pinta Hana penuh mohon. Ia tidak ingin saat bangun nanti Nurul bingung karena tidak mendapati dirinya. "Baiklah, yang penting Mas bisa tidur dengan kalian," kata Rifan tak menolak dan merengkuh tubuh Hana. Hana membalas dengan senyuman, lalu baru sadar melihat penampilan suaminya yang berbeda dengan penampilan pagi tadi. Sepertinya dia sudah mengganti pakaian di tempat Dita. "Mas sudah makan? Jika belum aku hangatkan makanannya," tutur Hana sebelum memasuki kamar Nurul. "Kamu temani?" "Ya, Mas mau disuapin sama kamu," keke Rifan. Sebenarnya, ia sudah makan, tetapi tidak ada salahnya menghargai Hana yang mungkin sudah masak untuknya. Manjanya. Tangannya sembari mencubit lengan Rifan pelan. Tetapi Hana tak menolak. Ia akan menuruti keinginan suaminya. Sudah menjadi kebiasaan dan hafal betuk sikap Rifan selama 10 tahun menikah. Dia selalu manja dan bertingkah layaknya seperti anak kecil. "Dik, butikmu sedang bermasalah, iya?" tanya Rifan penasaran. Entah mengapa ia melihat raut wajah Hana yang berbeda. Tidak seperti biasanya dan mendengar cerita tadi seolah ada yang disembunyikan darinya. Hana terdiam. Ia sibuk memanaskan lauk yang sudah dimasak tadi seolah tak mendengar perkataan suaminya. Lagi pula, mengapa harus membahas hal yang tak ingin Hana dengar? "Enggak, Mas, semua masih bisa dikendalikan dengan baik kok. Mas nggak usah khawatir," kata Hana menoleh ke belakang. "Oh, iya liburan sekolah nanti Nurul mengajak ke rumah Oma." "Boleh?" "Ya, Mas." Hana mengalihkan permasalahan agar Rifan tak semakin curiga. Pasalnya, kepekaannya begitu tinggi tentang sesuatu dalam dirinya. "Memangnya kapan libur sekolah, Dik?" Rifan memerhatikan Hana yang berdiri di depan kompor. Tangannya pun sembari mengambil nasi untuk ditiriskan. "Mungkin sekitar 2 minggu lagi, Mas, setelah ujian semester nanti." Hana memberitahu setelah mendengar cerita Nurul yang ingin pergi berlibur. Rifan mengangguk. Ia belum bisa memastikan karena jadwal yang tidak menentu. Terkadang mendapat pekerjaan yang mendadak sehingga tak bisa menemani. "Ya sudah Mas, makan dulu." Hana sudah menuangkan lauknya ke dalam piring, lalu kembali berjalan untuk mencuci tangan. Ia tidak lupa dengan permintaan suaminya. Setelah memberikan air minum kepadanya, Hana menyodorkan tangannya ke dalam mulut Rifan. Tak ada yang berbicara dan Rifan cukup menikmati masakan Hana, begitupun dirinya yang ikut makan kembali. Padahal sudah makan bersama Nurul tadi, tetapi Rifan meminta menemani sehingga dirinya tak mampu menolak. Sementara Dita tidur dengan rasa yang sepi. Semenjak hari pernikahannya, Rifan hanya menginap sekali di rumah. Rasanya kesepian sudah menjadi teman malamnya di setiap hari. Tidak ada yang bisa dilakukan menjadi seorang istri seperti tanpa suami, berat rasanya. Ada rasa keinginan dalam hati ingin bisa merengkuh tubuh Rifan di sepanjang malam tidurnya. Namun, apalah daya mungkin hanya angan semata yang entah kapan bisa terjadi. Ia akan terus berdoa untuk kebahagiaan dirinya juga Mbak Hana. Malam ini begitu terasa sepi setelah hampir seharian bersama Rifan. Ia merasa memiliki seutuhnya yang diperlakukan seperti ratu. Ia baru tahu jika Rifan sangat perhatian dan prihatin dengan kondisinya. Dita semakin tak ingin lepas rasanya dengan sikap suaminya yang membuat hatinya luluh.
Dita sendiri pun harus kuat dengan posisinya yang menjadi bumerang dalam diri. Pernyataan demi pernyataan mulai masuk ke relung hati dari berbagai macam sudut pandang berbeda. Ia menghela napas meminta sabar yang selalu Allah luaskan. Hatinya dilapangkan dengan ucapan mereka yang tidak tahu di dalam dirinya. Langit gelap yang dipenuhi oleh bintang mengelilingi bulan, mungkin dirinya tergambarkan seperti itu. Walaupun sendiri, tetapi bisa menerangi sekitarnya dan semoga Dita bisa menjalankannya. Di tempat lain, Rifan terlelap dalam dekapan Hana. Pria itu ingin selalu berada di dekatnya dan tak ingin menjauhi tubuhnya. Padahal, ada Nurul dan khawatir Nurul merasa terusik karena perbuatan Rifan yang tak bisa diam. Entah mengapa dia seperti bayi yang tak ingin lepas dari indungnya. "Jangan lepas, Dik, biarkan seperti ini," lirik Rifan dengan mata yang masih terpejam. Hana pun tak bisa berkutik. Mau tidak mau ia menuruti dan cepat memejamkan matanya karena esok harus bangun lebih pagi dari biasanya. Waktu begitu cepat berganti, langit yang gelap sudah berubah menjadi senja dan Rifan meraba tangannya di samping tak menemukan sosok yang dimaksud. Ia pun membuka matanya, tak melihat Hana di samping. Namun, Nurul masih terbaring pulas dalam tidurnya. Entah sudah jam berapa, mengapa dia tidak membangunkan. Rifan bangkit untuk mengumpulkan nyawa yang belum sempurna. Baru saja hendak menurunkan kaki, Nurul mulai terusik dan menarik lengannya. "Abi," lirik Nurul sedikit menyipitkan matanya. "Hei, kamu sudah bangun?" tanya Rifan suara serak. Nurul yang kegirangan langsung merengkuh tubuh abinya. Ia merindukan sosoknya dan hampir seharian tak bertemu. Namun, siapa sangka jika semalaman Nurul ditemani oleh abinya. "Bunda kemana?" Nurul mengedarkan pandangan tak melihat bunda di sekitarnya. "Sepertinya bundamu sudah bangun dan abi pun tidak menemukannya." Kelakuan ayah dan anak memang kompak. Pertama membuka mata yang dicari memang selalu bundanya. Terkadang, Hana sulit melakukan kegiatan jika sudah dalam rengkuhan mereka. Pasalnya, tidak akan bisa lepas jika keduanya belum tertidur pulas. Tak lama, pintu terbuka dan terlihat wanita yang tadi dicarinya hadir di depan mata. "Loh, kalian sudah bangun?" Hana terkejut melihat kedua kesayangannya terbangun dengan kompak. "Baru saja bunda ingin bangunkan kalian." Sebelumnya, Hana berada di ruang jahit. Ia berhasil menyelesaikan 5 potong baju dalam waktu setengah jam, lalu pergi ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Namun, melihat langit yang semakin terang sehingga Hana ingin membangunkan putri dan suaminya untuk segera bersiap, tetapi sudah lebih dulu bangun. "Ya sudah, ayo pada mandi. Sudah siang tuh," kata Hana menginterupsi kedua orang yang tidak bergerak, begitu kompak masih bersandar di ranjang-ranjang. "Kenapa kalian melihat bunda seperti itu?" Hana salah tingkah diperlihatkan intens oleh suami dan putrinya. Ia pun berjalan menuju balik pintu untuk mengambil handuk. Bunda sudah mandi?" tanya Nurul memerhatikan bundanya yang begitu gesit. Setelah mengambil handuk, beliau beralih mengambil seragam Nurul yang juga menggantung di dekat lemari. Hana mengangguk. Seperti biasa, ia sudah mandi sebelum subuh tiba, bahkan sudah menjadi rutinitas wajibnya untuk menyegarkan tubuh. Kekeh keduanya yang kompak membuat Hana mengernyit bingung. Memangnya ada yang salah? Hana memerhatikan penampilannya dari atas hingga bawah, tidak ada yang aneh. "Kalian kenapa sih? Ada yang salah dari bunda?" Hana semakin tak nyaman dengan kelakuan suami dan putrinya. "Bunda sini, deh," ujar Rifan meminta Hana untuk duduk di atas ranjang. Hana terpaku, lalu menggeleng. Ia tidak ingin mengikuti, pasti keduanya hanya ingin mengerjai. Paham sekali jika sudah berkumpul mereka selalu jahil dan dirinya yang akan kalah. "Kalian mau jahilin bunda?" "Ya." "Nggak mau." Timpal Hana menolak. Ia kembali berjalan menuju kamar mandi menyiapkan air hangat untuk Nurul. "Sudah cepat pada mandi, nanti keburu siang."
Hana berteriak di dalam kamar mandi dan terdengar keduanya masih terkekeh dan asyik bercanda. Ia pun menghela napas, lalu kembali berjalan mendekati keduanya. "Abi, sudah jangan bercandain Nurul terus. Lebih baik cepat mandi, waktu subuh keburu habis nanti," jelas Hana memberitahu. Pasalnya, subuh sudah menggema setengah jam yang lalu dan Hana tidak tega membangunkan suaminya yang kelelahan. "Abi dan Nurul gak mau mandi kalau bunda belum kesini," ujarnya kompak sembari melirik ke arah Nurul. Hana pun geram, entah apa yang ingin dilakukan seolah mereka memiliki niat buruk padanya. Tapi janji gak niat aneh. Hana lebih dulu memberi peringatan kepada mereka. Nurul yang menjawab. Dengan langkah pelan, Hana pun menghampiri mereka dan duduk di atas ranjang. Tatapannya penuh curiga dengan perasaan yang tidak enak. Rifan dan Nurul pun saling melirik seolah mengkode kapan harus beraksi. Keduanya tersenyum membuat Hana semakin bingung. "Kalian mau ngapain sih?" Ocehan Hana belum berhenti tiba-tiba tubuhnya kaku kala mereka mendekatinya di sebelah kanan dan kiri tubuh Hana. Bersambung. 42. Kap. Hana terpaku. Ia tak bisa berkutik dengan kelakuan kompak suami dan putrinya, bahkan kini masih terdiam seperti patung. "Happy morning, Bunda," kekeh Nurul yang sayang bundanya. "Bunda tetap cantik, walau di wajahnya banyak cemong." Rifan terkikik mendengar ucapan Nurul yang akhirnya jujur. Ia sengaja memberitahu dengan kasih sayang agar tidak menyakiti hati Hana. Hana sendiri tertegun kala mendengar kalimat Nurul. Ia langsung bangkit dan bergeser menuju cermin. Ia memerhatikan wajahnya dan hampir saja berteriak. Ternyata wajahnya banyak noda hitam. "Ish, kalian kenapa nggak bilang kalau muka bunda kotor begini?" Hana menoleh, lalu menghapus noda hitam itu dengan tangannya. "Hihi, tadi barusan Nurul bilang, Bun, tetapi bunda tetap cantik dan kita sayang bunda," ledek Nurul terkekeh. Hana menggeleng. "Ya sudah, kalian segera mandi." Nurul airnya sudah di bak. "Iya." Ia melangkah pergi untuk membersihkan wajahnya. Sedangkan Rifan dan Nurul saling timpal senyum, lalu segera melakukan perintah bindanya. Rifan pun langsung mengejar Hana karena idenya jangan sampai wanita itu marah. Ia berlari dan akan membujuk untuk mengembalikan moodnya. "Kap." Rifan menemukan Hana sedang berada di dalam kamar mandi dan langsung mengecup pipi sebelah kiri. Pasalnya, noda hitam itu berada di sebelah pipi kanannya. "Ish, Mas, kamu kenapa nggak bilang?" oceh Hana sembari menghapus noda hitamnya. Hana lupa, sepertinya bekas tadi membersihkan wajan belakangnya yang cukup kotor sehingga menggesek ke pipi dan menempel di sana. Nurul yang lihat, "Sayang, Mas malah nggak tahu," kata Rifan. Ia tidak sadar akan wajah Hana yang hitam, tetapi mendapat bisikan dari Nurul membuat idenya muncul seperti tadi. "Kalian ini memang, ya sudah kamu segera mandi, Mas, keburu matahari muncul tuh," kata Hana sedikit kesal. Susah sekali menyuruh keduanya untuk bergerak cepat. "Iya, sayang, Kap." "Mas." Hana geram karena suaminya yang lagi-lagi mengecupnya tanpa izin. Usai rutinitas pagi dijalankan, Hana kembali mengantarkan Nurul ke sekolah. Ia memberi semangat kepadanya untuk tidak terlalu mendengarkan perkataan orang lain. "Kalau ada sesuatu bilang ibu guru, ya, Nak." Hana mengucapkan kalimat terakhir sebelum dipastikan Nurul turun. Nurul pun mengangguk dan mengiyakan. Kemudian, bersalaman lalu pamit kepadanya. Sedangkan Hana pun langsung berputar balik menuju rumah. Ia akan menyelesaikan jahitannya terlebih dahulu sebelum menuju butik. "Loh, Mas, kok belum berangkat?" tanya Hana bingung saat melihat suaminya yang masih berada di rumah. "Mas mau nemani kamu, Dik." Rifan menghampiri dengan bergelayut manja seperti anak kecil. Hana menghela napas. "Nanti kamu terlambat dan jangan menjadi pemimpin yang tak baik untuk dicontoh, Mas. Lagi pula, aku mau menyelesaikan tugasku dulu sebentar, setelah itu baru pergi ke butik."
Ia menjelaskan karena masih ada waktu beberapa jam ke depan. Lagi pula, tinggal beberapa pakaian lagi. Rifan menggeleng. Ia tak peduli, rasanya ingin terus bersamanya. Apalagi mengingat jika dirinya akan mendapat giliran berkunjung ke rumah Dita, hatinya begitu berat meninggalkan. Kebetulan kerjaan Mas sudah selesai, Dik, tinggal jadwal pertemuan sama klien 2 jam mendatang. Rifan masih terus mengikuti Hana. Hana pun masuk ruangan, lalu membuka gorden untuk mendapat penerangan dan udara dari luar. Ia memastikan jika sorot matahari dapat masuk ke dalam agar dirinya tetap mendapat vitamin di pagi hari. Nanti asistenmu menunggu, Mas, kata Hana yang hendak duduk, lalu kembali mengeluarkan bahan yang masih terbungkus plastik. Rifan tak menjawab, justru ia ikut duduk di samping Hana dengan menatapnya penuh intens. Ia hanya memanfaatkan waktu yang ada sebelum berlabuh pada rumah yang lain. Mas ingin menghabiskan sisa waktu Mas bersamamu yang kurang lebih tersisa 1 jam lagi. Nanti malam Mas akan berkunjung ke rumah Dita. Itu, kan yang kamu mau, Dik. Rifan menekankan ucapannya jika Hana belum mengerti. Hana melirik ke arah suaminya. Itu, kan memang sudah menjadi kewajibanmu, Mas. Tanpa aku beritahu dan tanpa aku mau, kamu sudah lebih peka tentang kewajibanmu sendiri. Rasanya Hana tidak perlu panjang lebar memperjelas tentang apa yang seharusnya Rifan lakukan, sebab Hana tahu pasti suaminya jauh lebih paham. Tatapan Rifan selalu membuat Hana tak berdaya. Mungkin ada rasa berat dalam hatinya saat harus bersama dengan wanita lain, tetapi wanita itu pun termasuk istri Rifan yang wajib terpenuhi. Jangan membuat para istri kecewa jika kewajiban Mas belum terpenuhi. Hana sedikit menyinggung agar Rifan dapat lebih peka. Rifan tertegun. Ia hanya meneguk selaiva memerhatikan istrinya seolah tahu betul apa yang dirinya lakukan. Setelah menikah bersama Dita memang kewajibannya belum terpenuhi secara sempurna. Apa mungkin dia kecewa? Namun, rasanya Rifan belum mampu. Ia tidak ingin menyakiti dan saat mendekati, wajahnya selalu terbayang wajah Hana. Hana fokus membalikan pakaian yang hendak dijahit. Ia tak mendengar jawaban suaminya dan entah apa yang sedang dia pikirkan. Mulai nanti malam dan besok Mas bisa berada di rumah Dita karena itu merupakan jatah Mas untuk bersamanya. Hana berbicara. Ia memberi penekanan terhadap jadwalnya agar Rifan tak kembali ke sini sebelum waktunya. Rifan tak mendengar. Ia terlalu fokus memandangi wajah ayu istrinya yang sangat cantik. Tangannya bersandar di atas meja dengan kepala yang menoleh ke arahnya dan melihatnya secara puas. Bahkan, bibirnya terus merekah tanpa jeda. Beruntungnya memiliki istri yang baik, pandai dan saleha untuknya. Andai kamu gak meminta Mas menikah lagi, Mas akan jauh lebih bahagia bersamamu, Dik, ujar Rifan dalam hati. Mas mau sampai kapan ngelihatin aku kayak gitu? Waktu terus berjalan, Mas, celtuk Hana membuyarkan lamunan suaminya. Ia sadar yang ditatap sedari tadi dan merasa salah tingkah jika dipandang terus-menerus olehnya. Hana paling tidak bisa ditatap suaminya intens begitu. Kap. Rifan pun mengecup pipi istrinya tanpa izin. Ia terkekeh dan gemas sekali dengannya. Kamu bawel, aku rindu kamu tahu. Bukannya langsung berangkat justru kembali memandang wajah istrinya yang semakin dekat. Ia terkekeh dengan Hana yang mengalihkan wajahnya. Ih, Mas, semalaman sudah bersama masih saja rindu. Hana mengomentari, lalu bangkit menjauhi sang suami. Ia tidak akan selesai jika terus diganggu seperti ini. Kemudian, beralih ke kamarnya untuk merapikan hijab. Ternyata Rifan tidak bisa diam dan masih terus mengikuti. Kamu mau kemana? Aku mau ke butik saja, Mas. Kamu ganggu aku. Hana menatap wajahnya di cermin dengan Rifan yang berdiri di belakangnya. Tiba-tiba pria itu merengkuh dari belakang dengan erat seolah menandakan kerinduan yang amat terpendam. Pasalnya, semalam pun Hana tak memanjakannya karena tubuhnya yang lelah. Maafin Mas, Dik,
Lirihnya penuh salah. Hati Hana semakin meringis mendengar ucapan suaminya bagai tertusuk duri. Dia tidak salah, justru Hana pun sangat merindukannya. Namun, tidak ingin terus memupuk rindu yang tumbuh menjadi semakin besar. Mas nggak salah. Hana melepaskan rengkuhannya, lalu membalikkan badan menghadap Rifan. Kedua tangannya pun menopang pipi Rifan dan matanya saling berpandangan. Banyak cinta yang bertebaran di bola matanya. Maafin aku, ya, aku sayang sama Mas. Hana mengecup pipi suaminya yang sedikit berjinjit, lalu mendekap tubuhnya. Setelah berpelukan beberapa menit, Hana meminta Rifan untuk segera berangkat karena dirinya pun akan pergi ke butik. Segala bujukan dan rayuan maut Hana keluar sampai suaminya mau berangkat. Hana juga benar langsung berangkat dan sesampainya di butik. Karyawan tertunduk menatapnya dan rasanya aneh tidak seperti biasa. Entah apa yang terjadi sebelum dirinya datang ke sini. Jangan keras-keras. Ada Bu Hana, kata karyawan memberitahu. Hana mengernyit, lalu menghampiri salah satu dari mereka. Ada apa? Ya, kenapa wajah kalian tegang begitu? Sang karyawan terpaku saat melihat kedatangan atasannya. Bu Hana, ada apa? Kenapa kalian ketakutan? Semua diam, tak ada yang berani membuka suara. Bahkan, mereka saling sikut memberi kode kepada yang lain. Ayo jawab saya, kalian kenapa? Bersambung. 43. Kalian kembali bekerja, ya. Dita langsung memberi perintah terhadap karyawannya. Ia tidak peduli jika ada Mbak Hana yang ikut mendengarkan. Hana pun dibuat bingung. Pertanyaan belum terjawab dan Dita sudah menyuruh mereka untuk pergi. Ada apa sebenarnya, Tak? Kenapa seluruh karyawan gugup saat bertemu dengan saya? Hana meminta jawaban pada Dita. Ia yakin jika Dita tahu hal ini, sebab dirinya baru saja tiba yang lewat 1 jam dari jam kantor. Mereka memang selalu begitu saat berhadapan dengan Mbak Hana, kata Dita mencairkan suasana. Hana menggeleng. Ia memang terbilang tegas, tetapi tidak biasanya mereka seperti orang ketakutan. Ikut saya ke ruangan, Tak. Hana menghela napas dan akan berbicara empat mata dengannya. Sembari membawa sisa jahitan di tangannya yang tersisa beberapa baju. Ia akan menyelesaikan hari ini agar bisa fokus dengan proyek barunya. Dita menormalkan jantungnya yang kian bertalu. Sungguh, ia terkejut dengan kabar butik hari ini. Berharap Mbak Hana tidak mengetahuinya, yang nanti akan membuat dia semakin sedih. Mbak, untuk bahan dan pengganti seragaman kemarin sudah saya proses ya, Mbak. Insya Allah mereka dalam pantauan saya sekarang. Dita lebih dulu memberitahu sebelum Mbak Hana bertanya ke arah lain. Ia akan fokus mengajaknya berbicara tentang permasalahan kemarin. Ia juga tidak melibatkan Cila dalam hal ini dan setiap 2 jam sekali, Dita akan mengecek bagian produksi dalam tahap pengerjaannya. Syukurlah, saya juga akan menyelesaikan tugas saya hari ini. Insya Allah sudah bisa diambil sore nanti, ujar Hana memberitahu. Ia mengeluarkan bahan di dalam plastik dan siap untuk diselesaikan. Lalu apa hari ini ada jadwal saya yang penting, Tak? Hana menoleh ke arah Dita. Ia membereskan ruang kerjanya yang sedikit berantakan. Padahal, tidak ada yang berani masuk ke dalam ruangan dan sepertinya Hana lupa membereskan kemarin. Dita terdiam. Ia berpikir, lalu berkata, tidak ada, Mbak. Jadwal fashion show juga masih nyangkut. Mengingat desain Hana sudah banyak dikenal dan disukai banyak orang karena simple, tetapi terlihat elegan, terutama para wanita muslimah. Memang dikhususkan untuk para muslimah dan secara tidak langsung menggerakkan para wanita untuk bisa belajar hijrah. Saya punya rencana untuk mengadakan event muslimah fair, Tak, tetapi konsepnya belum dimatangin, kata Hana membuka ponsel untuk mengecek konfirmasi dari para konsumen. Tak lama, notifikasi ponselnya berdatangan terus-menerus dan Hana begitu lekat menatap hingga membuatnya tertegun. Dita,
Lirih Hana melihat salah satu video yang hampir viral, bahkan beberapa pelanggannya ikut berkomentar pedas dan negatif. Tak, apa karena ini semua karyawan terlihat aneh? Hana berbicara sendiri tanpa memandang ke arah Dita. Ia memerhatikan video yang diputar dengan sengaja di hadapan Dita. Dita sendiri terpaku dan meneguk salivanya susah payah. Dirinya tak mampu berkata, berharap untuk tidak mengetahui, dan ternyata beliau sudah tahu, bahkan terdengar jelas di telinganya sekarang. Tak, siapa yang membuat video ini? Hati Hana rapuh, sakit sekali mendengar penuturan mereka yang berucap dengan asal. Maaf, Mbak, Dita nggak tahu dan kabar itu sudah tersebar luas di butik. Duar, bagai tersambar petir di siang bolong. Luka kemarin saja belum sembuh, ditambah kejadian hari ini yang membuat luka dalamnya semakin melebar. Entah mengapa semuanya bisa menjadi seperti ini, dan siapa yang begitu tega melakukan fitnahan begini. Hatinya meringis, Hana tak berdaya dan seolah tak sanggup untuk berdiri. Mengingat betapa sulitnya merintis butik dari waktu ke waktu, dan sekarang dalam hitungan detik sudah hancur sampai membuat pelanggan kabur begitu saja. Ponsel Hana terus berbunyi. Kepalanya yang pening mau tidak mau melihat pesan yang berdatangan, dan beberapa dari mereka menarik kembali pemesanan untuk dibatalkan secara sepihak. Hana pun hanya menghela napas pasrah. Ia tak tahu lagi, pasalnya ini semua adalah ujian sehingga harus diterima dengan lapang dada. Semua kustomer membatalkan pesanannya. Tak, lirih Hana lesu. Semangat pun menurun dan tubuhnya tak berdaya. Entah akan seperti apa butik ke depannya nanti. Dita yang mendengar agak terkejut mendengar kalimat Hana yang membuat bibirnya keluh. Ia tak bisa berkomentar apapun dan tak mengira jika akan beresiko seperti ini. Seserius, Mbak? Dita tak percaya. Menurutnya, masalah itu sudah teratasi, bahkan hampir menyelesaikan produksi baru. Tetapi mengapa mereka tak menghargai keputusan yang telah dibuat oleh Mbak Hana? Dita tak habis pikir, padahal hampir semua pesanan sudah masuk ke bagian produksi. Lantas mereka dengan seenaknya memutuskan secara sepihak begitu. Hana pun langsung memberikan isi pesannya dengan para kustomer tadi agar Dita lebih percaya. Seketika Dita mengatupkan mulutnya dengan mata yang membulat lebar. Dadanya bergemuruh menahan amarah yang menyeruak di dalam. Ini nggak bisa dibiarkan, Mbak. Kan Mbak sudah menjelaskan, dan bahkan kesalahan yang bukan Mbak Hana buat sendiri saja sudah dalam proses yang baru. Emosi Dita menggebu. Ia tidak suka dengan alasan para kustomer yang seolah menjelekkan nama butik Mbak Hana. Bahkan mereka sepakat dengan memberi waktu, dan kenapa sekarang harus berkoar juga di media sosial. Ingin sekali Dita menuntut dan membawa perkara ini ke jalur hukum. Namun, Dita tahu betul siapa yang sedang dihadapi sekarang. Mbak Hana bukan orang yang mudah melapor orang dengan mudah. Ia akan selalu memaafkan walau orang itu selalu jahat dengannya. Hana menggeleng dengan mengambil ponsel yang sudah diberikan oleh Dita. Ia tidak tahu siapa yang tega melakukan dan kesalahan apa yang telah diperbuat sampai orang itu ingin sekali menghancurkan butiknya. Apa Mbak Hana ada musuh terselubung? Dita serius bertanya, dan barangkali beliau ada beberapa musuh. Selama berteman, tidak pernah saya memiliki musuh, tak. Aneh sekali jika dirinya memiliki musuh. Justru dirinya yang sering dimusuhi, tetapi Hana tak pernah meladeninya. Hana lebih sering mengalah dan paling banyak dirinya yang dijahati. Jika bukan musuh, lalu siapa? Dita sedikit berpikir, tidak mungkin jika masalah yang datang bukan tanpa rencana. Pasalnya, butik sudah berjalan bertahun-tahun dan baru kali ini Dita mengalami hal seperti ini. Walau dirinya termasuk karyawan yang masih baru, tetapi Dita mendapat cerita butik ini dari para karyawan lama. Atau mungkin ada orang yang iri dan gak suka sama kesuksesan Mbak Hana. Dita kembali berpendapat, ia hanya menduga sesuai yang ada dalam pikirannya. Hana tidak tahu, ia tidak pernah memikirkan orang lain. Lagi pula apa yang diirikan darinya.
Semua yang ia dapat karena kegigihan serta kerja keras yang bersungguh-sungguh. Bukan dari belas kasihan orang lain. Ia mewujudkan impiannya dari susah payah hingga sekarang, seorang diri. Orang itu bisa kena pasal, Mbak, kalau kita laporkan karena sudah mencemarkan nama baik. Dita sangat gemas dan rasanya sudah keterlaluan menyebarkan fitnah begitu. Hana hanya tertunduk pasrah. Tubuhnya sudah tak berdaya dan kepalanya berasa ingin pecah. Sudahlah, nggak usah diperpanjang. Mungkin ini ujian buat saya. Hana pasrah dan tak ingin ambil pusing. Dita pun menjelaskan bukan masalah ujian atau tidak, tetapi rasa tanggung jawab juga fitnah yang wajib mendapat hukuman. Namun, Hana tetap saja keras kepala dan meminta untuk tidak berlebihan. Ia tidak ingin merugikan siapapun. Biarkan menjadi pelajaran untuknya saja. Lebih baik kamu segera kembali ke ruangan saja, pinta Hana padanya. Ia akan tetap mengganti kerugian sesuai kesepakatan. Tapi, Mbak, biarkan saya sendiri di sini, Segera kamu siapkan saja pesanan seragam kemarin. Hana mengingatkan Dita jika lupa. Dita pun terpaku, tak mengerti dengan jalan pikiran para orang tua di dalam. Ia berdiam beberapa detik memerhatikan raut wajahnya yang serius. Nggak perlu khawatir, dan nggak usah terlalu mikirkan masalah ini. Bersambung.